Jumpa lagi bersama dengan saya, Tata Sisman, di acara podcast Prisma Talk Inspirasi Muda-Mudi. Di podcast kali ini saya menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa yang sudah berpengalaman di dalam bidangnya. Nah, podcast kali ini kita akan berbincang mengenai masalah ekonomi. Saya sudah menampilkan narasumber yang luar biasa, Dr. Anditri Adrianto, SEMM, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar baik, biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Prisma Talk, dan kita akan berdiskusi nih, Pak, berkaitan dengan masalah ekonomi, begitu. Nah, Pak Andi, izin menanyakan beberapa hal. Kali ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi, gitu ya. Nah, akhir-akhir ini ekonomi ini sebagai hal yang krusial untuk dibahas, khususnya bagi anak-anak muda, milenial, Gen Z, berkaitan dengan pinjaman online nih, Pak. Begitu banyak aplikasi-aplikasi online yang sudah ada sekarang karena dibuat sama programming gitu. Padahal kita tahu kalau dulu proses pinjam-meminjam itu dilakukan oleh orang per orang gitu. Ya, sekarang semakin canggih teknologi, semakin banyak aplikasi pinjol yang ada, itu membuat masyarakat bahkan Gen Z atau milenial itu berbondong-bondong untuk aku mau pinjol, seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal itu, Pak, apa itu pinjaman online dan sebetulnya apa sih yang mempengaruhi orang atau Gen Z atau milenial itu untuk melakukan pinjaman online? Baik. Jadi sebenarnya vintage pinjaman online ini adalah financial technology, yang dimana financial technology ini adalah inovasi dari sektor industri jasa keuangan. Nah, meliputi apa saja financial technology itu, meliputi pembayaran, payment, terus meliputi digital banking, terus ada pasar modal, sampai bahkan pada asuransi menggunakan online. Nah, vintage yang paling populer di saat ini adalah vintage lending, yaitu vintage yang berurusan dengan pinjam-meminjam uang menggunakan teknologi informasi, atau disebut juga P2P lending, atau nama kerennya saat ini adalah pinjaman online. Nah, pinjaman online itu pada dasarnya diperuntukkan untuk membantu UMKM. Jadi awal mulanya diperuntukkan untuk membantu UMKM yang sekian tahun 2016 itu karena penetrasi kartu kredit itu rendah, maka membuat terobosan yang sampai pada tahapnya pada pandemi COVID 2020 itu pinjaman online ini semakin banyak yang menggunakan. Ditambah dengan itu, terus kenapa penetrasi kartu kredit pada saat tahun 2016 itu rendah? Karena ada 3 hal di situ. 3 hal. Yang pertama adalah mindset orang itu kalau berurusan dengan kartu kredit itu takut. Ya kan? Takutnya apa? Karena bunganya besar. Betul. Terus kalau sudah di blacklist juga susah untuk pengajuan dan sebagainya. Itu yang pertama adalah mindset. Terus yang kedua itu karena orang itu tidak able to bank, artinya dia tidak familiar dengan banking ya. Nah, itu kenapa kok dia tidak bisa able dengan banking? Karena pengajuan kartu kredit itu kan perlu pekerjaan yang jelas, terus perlu pendapatan yang jelas juga, dan birokrasinya juga pasti formalitasnya juga banyak sekali. Terus yang ketiga adalah salah satunya adalah fanatik terhadap agama. Nah, itu yang membuat kenapa penetrasi kartu kredit di tahun 2016 itu rendah, dan sekarang ketika pandemi COVID 2020 memaksa seseorang itu mau nggak mau cashless nih, menggunakan beberapa aplikasi yang notabene orang itu yang tadinya belum paham sekarang harus belajar untuk memahami bagaimana menggunakan online. Nah, terus menjawab pertanyaan yang kedua adalah mengapa kok bisa terjerat ya? Betul. Nah, mengapa bisa terjerat? Ya karena pertama karena tahun 2020 kita aktivitas juga nggak bisa apa-apa ya, pandemi COVID itu, terus ditambah dengan banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK. Nah, kalau
salah satunya kenapa ya, aktivitas ekonomi tidak berjalan dengan semestinya, ya kan. Nah, karena fasilitas ekonomi tidak berjalan dengan semestinya, maka seseorang itu tertarik untuk melakukan pinjol. Karena kebutuhannya harus terpenuhi, nggak mungkin langsung, aduh nggak kerja ini gimana ini ya. Betul. Itu Mbak. Oke, nah berkaitan dengan itu Pak, kira-kira apa sih dampak yang dialami sama Gen Z atau Gen milenial setelah melakukan pinjaman online? Ya walaupun kita tahu ya Pak ya, itu kan kebutuhan. Iya. Terkadang di awal itu kan pinjol itu untuk hal baik, seperti tadi yang Bapak sampaikan, Iya. membantu orang membuka modal usaha. Tapi semakin berjalannya waktu, ini tidak lagi untuk fungsi seperti itu gitu. Iya. Nah kira-kira menurut Bapak apa sih dampak yang dialami setelah melakukan pinjaman online bagi Gen Z dan milenial? Dampak ini ada dampak yang langsung atau dampak yang tidak langsung ya. Jadi dampak langsungnya pasti kebutuhannya semakin terpenuhi, ya kan? Tetapi dampak yang tidak langsung berkaitan dengan kebiasaan, habit dan sebagainya, ini membuat seseorang itu semakin stres. Betul. Kenapa? Karena bunganya juga besar. Terus ditambah dia pendapatannya minim. Nah, itu yang membuat, waduh ini gimana ini, harus ngapain nih, saya harus bisa membayar pinjol, ya kan. Sehingga ya dampaknya bagi saya ke depan ya, bagi orang yang kena pinjol itu dampaknya juga luar biasa. Itu Mbak. Betul. Berkaitan sama tadi Pak bunga ya, emang betul ya Pak, kalau misalnya kan nggak pernah pinjol nih, maaf ya. ini untuk informasi juga nih, emang kalau misalnya habis pinjol itu kalau misalnya bayarnya telat itu bunganya bertambah ya Pak? Iya. Jadi ada beberapa developer aplikasi yang memang dia menjebaknya adalah dengan kata-kata yang kecil di situ, sehingga orang kalau sudah kadung kepikiran butuhnya harus terpenuhi, tulisan-tulisan kecil itu nggak dibaca, sehingga orang itu langsung ya sudahlah, gas gitu ya. Gitu Mbak. Padahal memang betul ya Pak ya, memang berbunga berjangka dan semakin besar. Ya begitu. Itu kalau pinjolnya ilegal. Iya betul. Ya, kalau pinjolnya yang legal enggak lah. Sah-sah Ya, aja. sah-sah aja. Yang jelas kita harus membedakan mana pinjol yang ilegal sama yang legal. Yang ilegal pasti nggak ada OJK-nya. Betul. Nah, patokan kalau mau pinjol pastikan dulu OJK-nya itu bener nggak ada. Gitu. Oke Pak, sebagai contoh studi kasus yang diambil oleh tim kami nih, dari beberapa artikel, salah satunya adalah ini, bisa kita lihat bersama, milenial dan Gen Z terjerat pusaran utang pinjol. Begitu. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira tanggapannya apa nih? Terkadang kan kemudahan berhutang online itu membuat banyak Gen Z atau milenial itu mengambil langkah untuk aku mau pinjol, begitu. Makanya banyak sekali artikel yang mengatakan seperti ini, milenial dan Gen Z itu terjerat pusaran utang pinjol. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa sih mayoritas orang yang melakukan pinjol itu adalah Gen Z dan Gen milenial? Ya, jadi kenapa sih kok Gen Z sama milenial yang terjerat utang? Ya? Nah, padahal kita kan harus tahu dulu perkembangan zaman yang seperti apa sekarang ini. Sekarang ini berkembangnya media sosial ini juga mempengaruhi habit seseorang, perilaku seseorang itu berubah ketika teknologi itu juga berkembang. Ya kan? Zaman dulu nggak ada namanya internet, ya internet jarang sih. Nah, orang zaman dulu itu kalau mau berhutang itu berpikir dua kali, panjang betul. Banget. Jadi kredit itu kalau kita mau ngajuin kredit itu malah susah zaman dulu, ya kan? Harusnya beli cash. Kalau kita mau beli sepeda motor contohnya itu harus cash kalau zaman dulu. Nah, sekarang malah dipersulit agar mendapatkan kredit kan gitu ya. Kredit dulu biar lancar kreditnya itu. Nah, jadi perkembangan media sosial ini juga mempengaruhi adanya pinjol ini ya, media sosial. Terus kalau di media sosial apa yang diperlihatkan di media sosial pasti dilihatkan dengan pencapaian seseorang, ya kan? Padahal kita tahu bahwa pencapaian seseorang itu berbeda-beda, latar belakang ekonomi kita itu berbeda-beda, ya kan? Belum tentu orang yang berdasi terus berpakaian rapi itu pendapatannya lebih besar daripada orang yang berkaos. Ya kan? Setuju. Nah, tapi orang yang berkaos ini
melihatnya yang berdasar, wah dia punya apa, saya keren, Iya, ya kan, mewah, liburan gitu. di Iya, mana dan betul, sebagainya, betul. kan. Nah, karena banyak liburan yang dipertontonkan di media sosial itu membuat seseorang itu, saya harus sama dengan dia, Oke. saya harus sama dengan dia. Apa yang melatar belakangi itu sehingga membuat seseorang itu mau nggak mau untuk menutupi gengsi tersebut, ini beli Ya. apalagi sekarang ada pay later. Betul. Nah, makanan saja sudah ada pay letternya juga, ya kan. Kamu mau makan apa, ya ini nggak punya uang, ya udah pay Pay letter. letter. Nah, Iya, ya kan. benar-benar. Ya, lama-lamaan dengan gempuran media sosial yang kalau kita nggak kuat iman dan mental, tentu pasti kita ikut-ikutan, Tergiur ya, Pak, tergiur, ya. ya. Betul. Teman-temannya punya iPhone, Pengen beli ya kan, tuh. beli. Padahal fungsinya iPhone Iya. buat apa? Sama sih handphone ya, Iya. Pak, ya. Fungsinya sama. Sama. Ya, Mungkin paling- bobanya 3, besok aku beli boba 6 gitu. Iya, paling cuma di toilet selfie gitu, Iya. ya. Banyak kan gitu sih, Iya, kameranya oke. Iya sih. makanya itu. Bisa Jadi, dibilang karena gengsi ya, Pak? Iya, karena gengsi, sehingga untuk menutupi gengsi itu dia terjerat pinjol. Apalagi kalau pinjol itu kan nggak ada yang datang ke rumah, Iya, ya kan. betul. Yang tahu hanya pinjol sama kita. Ya, tapi dampaknya juga ini ya, dampaknya itu luar Impact-nya biasa besar nanti. banget, Iya. betul sekali. Nanti kalian kalau sudah kena pinjol tuh nggak bisa lepas. Kayak gali lubang tutup lubang Iya, gitu ya, Pak, iya. ya. Kayak lagunya Rhoma Irama ya. Asik. Asik. Dari lubang tutup lubang. Oke, Pak. Nah, menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economy and Law Studies mengaku tidak terkejut karena perilaku konsumtif yang sangat berkembang karena adanya pinjaman online. Nah, menurut Bapak, kira-kira apa sih langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi situasi seperti ini? Karena banyak di berita juga, Pak, banyak yang bunuh diri karena terjerat pinjol, tidak mampu bayar dan lain sebagainya. Nah, tanggapan Bapak seperti apa? Jadi pemerintah saat ini kalau saya lihat ini sudah mulai membatasi aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pinjol. Yang pertama itu langkah-langkahnya sudah ada. Terus berikutnya memang harus didukung oleh semua pihak. Artinya gerakan literasi digital ini harus masif ya, harus mulai digalakkan. Karena bagaimanapun gerakan literasi digital ini masyarakat harus paham dampak atau bahayanya pinjol ini. Jadi sosialisasi tentang literasi digital itu penting, apalagi literasi keuangan gitu, Mbak. Oke, nah Pak, berkaitan dengan hal itu, bagaimana sih pinjaman online itu bisa mempengaruhi keputusan karir dan mobilitas pekerjaan Gen Z? Karena terkadang Gen Z sekarang kan lagi mencari jati diri. Kadang-kadang mereka, oke, aku butuh dana nih, mau deh pinjol gitu. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana sih pinjaman online itu bisa mempengaruhi keputusan karir dan mobilitas pekerjaan bagi Gen Z? Oke. Jadi jati diri itu sebenarnya bukan dicari, tapi dibentuk. Betul. Iya. Terus bagaimana pinjaman online ini bisa memutusi keputusan berkarir ya? Oke, berarti keputusan berkarir ini ditentukan oleh pinjaman online. Ya jelas, karena apa? Karena saya punya teman itu ya, dia itu sudah bekerja, sudah menduduki posisi yang nyaman lah, aman lah ya untuk posisi itu. Tapi dia lupa bahwa pinjaman online ini juga berbahaya bagi karirnya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita nggak sadar ya, kita klik, ternyata kita lupa bahwa ada tagihan sekian ya yang belum dibayar. Ini pasti akan menghubungi perusahaan. Betul. Ya kan? Perusahaan nanti akan, wah ini kalau sudah sampai dengan pimpinan itu sudah bahaya itu. Jadi karirnya juga akan terputus gitu ya. Berpengaruh juga terhadap karir, terus berpengaruh juga dengan keluarga, berpengaruh dengan teman-teman dan sebagainya. Itu pengaruhnya luar biasa sekali, Mbak. Jadi jangan pernah lah sekali-kali untuk pinjol kalau nggak terdesak. Betul. Jadi pinjol itu baik untuk yang produktif. Ya. Produktif artinya meminjam hutang untuk kegiatan produksi. Oke, membuka modal begitu ya, modal. Pak. Bukan untuk
apa ya, untuk gaya hidup lifestyle. Betul. Ya, Untuk keinginan. untuk keinginan Oke. gitu. Nah, berkaitan dengan itu Pak, sebetulnya itu kenapa ya ke Gen Z dan milenial itu banyak yang pinjol? Salah satunya apa karena aplikasinya itu nggak ada batasan usia, atau aplikasinya itu memang bisa diekspos sama semua orang? Makanya pengen nih orang-orang atau Gen Z, Gen milenial pinjol deh buat modal, pinjol deh buat gaya hidup gitu. Ya. Apa nggak ada batasan Pak? Sebenarnya batasan itu ya nggak harus ada ya. Oke. Karena tujuan perusahaan itu kan memang mendapatkan nasabah sebanyak mungkin. Iya sih, kan? betul. Kalau dibatasi mereka nggak untung sebanyak mungkin. Nah, jadi kenapa kok banyak yang pinjolnya dari generasi milenial dan generasi Z? Karena generasi milenial dan generasi Z ini dia sudah paham tentang digital. Iya, betul. Ya kan? Kalau orang tua saya itu kalau pegang HP itu kalau nggak diajari nggak bisa. Betul. Tapi kalau anak kecil SD Iya. saja sudah bisa. Iya, betul ya kan? sekali. Ya, karena teknologi ini yang menggunakan anak-anak milenial dan Gen Z, ya otomatis mereka yang banyak terjerat di pinjol ini, gitu Mbak. Jadi ya literasi digital bagi Gen Z dan milenial itu penting. Dan finansial itu. Literasi Gen Z Iya. dalam mengolah gitu iya, ya. keuangan Oke. itu. Nah, berkaitan dengan itu Pak, saya setuju sama statement Bapak yang tadi. Katanya ada temennya yang sampai didatengin nih ke Iya, kantornya iya. gitu ya. Nah, sebetulnya kan jejak digital itu kan tidak bisa hilang ya Pak. Iya. Orang-orang bilang seperti Iya. itu. Nah, nanti apakah itu berpengaruh juga terhadap Gen Z atau milenial, atau berpengaruh dalam mobilitas pekerjaannya, dalam rekornya itu? Maksudnya ada nih jejak digitalnya nih, dia pernah pinjol Iya. gitu. Menghapus jejak Iya. mantan itu kan susah. Asik. Ya kan? Sama halnya juga menghapus jejak pinjol. Oke. Karena data-data yang ada di pinjol itu juga disebarkan oleh perusahaan tersebut. Oh ini yang telan bayar, oh ini yang telat ini dan sebagainya. Nah, lalu kalau sudah seperti itu kan, kita kalau sudah punya track record yang jelek untuk membangun personal branding yang bagus lagi, itu kan Susah. Betul. gitu ya. Butuh Jadi waktu. butuh keikhlasan untuk menerima kenyataan pada masa lalunya seperti apa Oke. gitu ya. Jadi harus ya seperti itu Mbak. Iya sih, betul sih Pak. Tapi memang karena terkadang pinjol itu kan mudah ya Pak, Iya. untuk siapa aja bisa akses, siapa aja bisa kok pinjam gitu. Iya. Itu tuh jadi membuka mindset anak-anak muda kalau pinjol deh gue, kayak Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Hanya berdasarkan KTP, Ya betul, foto, cekrik. KTP cekrik dapat duit. Iya, gitu. dapat duit, dapat iPhone. Iya kan? Tapi kalau nggak dipikir jangka panjang Pak, Iya. sebenarnya mereka juga susah loh, Iya. karena banknya semakin tinggi, Iya. bunga banknya semakin tinggi, terus syarat ketentuannya juga banyak. Tapi kenapa sih Pak, orang-orang itu kayak sekilas aja nih pinjol deh nggak apa-apa, nggak memikirkan untuk kedepannya itu seperti apa? Gitu. Ya karena lifestyle-nya tadi Mbak. Jadi lifestyle-nya sudah gaya hidupnya sudah Oke. terlalu mewah. Terus untuk turun downgrade itu Gengsi. susah, gengsi ya kan. Sekarang anak muda zaman sekarang coba kalau naik motor Supra, Malu contohnya, ya Pak ya, malu, betul. iya kan? Padahal pendapatannya kalau kita kerja UMR, kalau beli untuk mobil itu kan juga nggak Jauh, cukup, belum iya kan? cukup, Belum tentu. betul. Terus untuk beli motor yang lebih bagus itu kan susah, Iya. ya kan? Kalau gaji UMR ya kita harus bersyukur, ya kan? Rasa tolah-toleh. Ya. Pajero. Kanan kiri, iya. Yang penting kita memang mensyukuri aja. Kalau memang pendapatan kita sekian ya ya kita gunakan yang sekian aja itu. Jangan lantas kita wah saya nggak cukup, ya, berarti nggak bersyukur. Ya kan? Kalau nggak bersyukur ya pasti nanti kedepannya akan susah. Betul. Gitu. Saya setuju banget sama statementnya Pak Andi, bersyukur, bersyukur, gitu ya. iya. Nah, berkaitan dengan itu Pak, mari kita memberikan tips bagi anak-anak muda untuk mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang seperti itu. Terkadang kan pinjol itu bisa dimanfaatkan untuk hal baik seperti modal usaha gitu. Tapi banyak juga nih pinjol digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, begitu. Pertanyaannya Pak, apa perkembangan ekonomi yang terjadi sehingga memberikan feedback feedback yang baik antara investor, pengelola, dan nasabah? Kira-kira perkembangan ekonomi yang terjadi itu feedbacknya seperti apa bagi ketiga topik ini?
Jadi feedback yang diharapkan bagi investor, Betul. ya, Pengelola dan nasabah. Iya. Ya, tentunya ini adalah suatu ekosistem, ya. Jadi nasabah perlu pendanaan, si perusahaan pengelola perlu usahanya lancar, terus bagi pemerintah pendapatan GDP-nya juga meningkat. Jadi semua ini rantai pasokan yang saling membutuhkan sebenarnya. Jadi satu sama lain tidak bisa berdiri sendiri. Ya, maka dari itu perlu pengawasan di situ. Pengawasan yang benar-benar bahwa kebijakan-kebijakan ini yang benar-benar pro masyarakat atau pro rakyat lah. Yang tentunya kita harus juga membatasi mana yang menjadi pinjol-pinjol yang ilegal, Legal ya dan kan? ilegal. harus dipisahkan, harus dihapus dan sebagainya gitu. Berkaitan dengan pinjol ilegal dan legal nih Pak ya, apa sih kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut nih, dan bagaimana masyarakat itu bisa membedakan kalau ini tuh pinjol ilegal nih atau legal nih, seperti apa Pak? Jadi masyarakat itu tentunya saya tidak hafal betul ya, artinya ini kriteria harus matang dan sebagainya. Tetapi teman-teman seharusnya bisa melihat dari membaca dari ketentuan-ketentuan yang ada di aplikasi tersebut, ya kan? Apakah dia sudah masuk di OJK, lebih selektif lah. Kayak kita itu kalau mau beli barang mewah, kalau kita mau beli barang mewah itu kan detail banget ya. Harus yang cari informasi yang benar-benar gitu. Tapi kalau kita cari barang yang murah itu kan nggak memperhatikan itu, asal beli aja gitu ya. Nah itu, jadi sebaiknya masyarakat juga melihat ada nggak di OJK di situ yang saat ini yang bisa kita ketahui dulu. Ya. Jangan sampai tidak melihat seperti itu. Oke, itu dari segi masyarakat Pak. Kalau dari pemerintah nih? Dari pemerintah karena sekarang sudah era modern ya. Sudah ada pembentukan undang-undang ITE, betul, terus ITE. cybercrime dan sebagainya, itu lebih bisa menggali lagi mana-mana yang aplikasi yang ilegal. Saya yakin aplikasi-aplikasi yang ilegal itu tentu di data pemerintah itu nggak ada. Nah, ketika data yang di pemerintah nggak ada, nah ini bisa nih jadi untuk dihapus. Itu namanya juga ilegal kan? Iya. Bedanya gitu ya. Gitu. Terkadang kan masyarakat pengennya cuman enak Pak. Iya. Udahlah apa aja ikutlah, nggak tahu legal apa enggaknya kan, nggak di cross check kebenarannya gitu. Itu. Nah, Pak Andi, berkaitan dengan itu, bagaimana cara untuk mengurangi minat pada Gen Z supaya bisa terhindar dari pinjaman online, atau pesan-pesan untuk para milenial nih supaya bisa lebih bijak dalam melakukan pinjaman online? Oke, pesan-pesannya yang pertama adalah harus bersyukur dulu. Oke. Mau pesan-pesan yang seperti apa, kalau nggak bersyukur nggak bisa. Ya kan? Bersyukur dulu, terima apa adanya ya. Kalau mau kaya ya kita memang harus perlu kerja ya kan, proses ya kan, harus perlu kerja, proses dan sebagainya. Jangan melihat di media sosial itu hanya nampak indahnya saja. Saya kalau melihat di media sosial itu nampak indahnya saja. Tapi saya yakin di balik keindahan di media sosial ada yang tidak indahnya. Jadi jangan melihat indahnya orang saja, tetapi juga melihat proses orang tersebut, ya kan? Kalau kita punya uang berapa ya kita harus bersyukur. Jangan memaksakan diri. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, betul. Itu. Jadi harus lebih selektif bijak, bersyukur apa yang dipunya supaya tidak terjerat hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya. Wah, seru sekali Pak Andi perbincangan kita hari ini. Dan Pak Andi nih, karena kita melanjutkan ya untuk diskusi kita hari ini, bagaimana regulasi saat ini mempengaruhi penggunaan pinjol di Indonesia? Bagaimana regulasi saat ini mempengaruhi pinjol yang ada di Indonesia? Jadi regulasi saat ini ya memang kita perlu pertumbuhan ekonomi yang pesat ya. Salah satunya memang mempermudah masyarakat untuk berhutang tentunya. Berhutang
dengan tujuan untuk apa? Untuk memperluas usaha atau mengembangkan usaha. Maksud dari pemerintah seperti itu. Tapi tolong lagi kembali ke masyarakat, jangan disalahartikan. Ini kan tujuannya untuk pembangunan ekonomi, tetapi ini bukan menjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi menjadi lifestyle. Nah inilah kembali lagi ke masyarakatnya. Gitu Mbak. Betul. Karena memang tidak bisa dipungkiri sih Pak, masyarakat Indonesia itu, aku punya kalimat FOMO Pak. Kadang-kadang kan ada nih yang buka es teh, semua buka es teh. Ada nih yang pakai baju garis-garis, semua pakai garis-garis gitu. Maaf ya. Saya juga gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi kayak masyarakat Indonesia itu kayak FOMO gitu loh Pak. Kayak lihat sebelahnya, kok lebih ini pengen nih. Langsung instan pinjol. Instan ini apa, ujung-ujungnya nanti ke judi misalnya ya Pak. Nah, nanti balik lagi kalau mereka nggak bisa memenuhi, bunuh diri, kasus dan lain sebagainya. Aduh, takut sekali. Apalagi sekarang game-game itu kan juga berbayar sekarang. Iya, betul. Zaman waktu saya kecil itu game itu tahunnya Tetris, Mario Bros yang nggak berbayar. Sekarang ada PES yang apa sepak bola itu bisa jual itu harga berapa puluh juta itu. Padahal kalau dijual nggak sampai harga segitu kalau main game itu ya. Jadi lebih selektif lagi lah. Lebih selektif ya untuk memenuhi dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu supaya nggak terjerat gitu ya Pak ya. Oke Pak, berkaitan dengan hal itu saya mau bertanya nih, berkaitan dengan pinjol ya Pak ya. Kenapa sih orang-orang itu segampang itu selain mau pinjol mereka juga membuka usahanya dari uang-uang yang mereka gunakan untuk pinjaman dari pinjol itu. Mereka tidak tahu kalau ada dampaknya nih, ada impactnya apa nih ke depannya gitu. Tapi mereka berbondong-bondong, banyak sekali, bahkan bukan Gen Z, bukan milenial, orang-orang tua, maaf Pak, saya juga ada rekan kerja yang seperti itu, minat untuk hal itu gitu. Kenapa sih Pak? Karena pengennya instan. Iya sih. Kayak mie instan. Mie instan menyehatkan nggak? Enggak. Hanya gampang. mengenyangkan. Betul. Ya kan? Instan untuk pembuatan tapi tidak menyehatkan bagi tubuh. Ya kan? Dan sifatnya apa? Mie instan sementara, betul. Kalau kita makan nasi kan untuk lamanya ya, selamanya ya. Tapi kalau mie instan sementara. Sama, hidup itu juga tidak boleh instan seperti itu. Kehidupan yang instan juga tidak bisa kekal. Betul. Gitu, ya. Setuju. Iya. Keren sekali loh Pak. Kehidupan yang kekal tidak bisa instan gitu. Betul sekali sih Pak. Nah, karena kita sudah berbincang nih Pak mengenai pinjaman online dan ekonomi yang ada di Indonesia gitu. Baju kita udah sama ya Pak, biru-biru. Celah, ya ampun. Aku mau ngajak. Saya mau ngajak Pak Andi untuk main TOD. Ya, truth or dare gitu. Jadi Pak Andi nanti silakan untuk memilih satu kartu merah dan satu kartu biru, nanti dijawab dengan jujur. Dan ada tantangannya juga. Gitu. Silakan Pak. Merah dulu deh. Oke, merah. Boleh saya bacakan? Permisi? Iya. Pertanyaannya, berikan solusi kreatif untuk masalah tingginya bunga pinjaman online dalam 1 menit. Solusi kreatif, jangan bunuh diri. Sudah Pak? Sudah. Oh, sangat singkat. Sangat singkat. Kalau sudah terjerat pinjol, susah sih. untuk memperbaiki reputasi. Iya, betul. Kalau reputasinya sudah jelek, apa akhirnya? Merasa kecewa, merasa ini. Jangan puas diri. Betul. Balik lagi sebenarnya Pak ya, jangan puas diri dan berbanyak bersyukur. Oke, lanjut Pak untuk yang ke biru, silakan. Nah, ini Mbak. Permisi. Oke, Truth, bisakah Anda menjelaskan kebijakan ekonomi yang paling kontroversial yang pernah Anda dukung? Nah, kebijakan ekonomi yang paling kontroversial itu ketika ada amnesti pajak. Oh, amnesti pajak, oke. Kan? Amnesti pajak ini tahun berapa ya? Saya lupa itu. Pokoknya itu ketika saya waktu kuliah itu ya. Nah, itu amnesti pajak. Jadi pengampunan pajak itu membuat ekonomi kita tuh akan semakin tumbuh ya, karena diberikan kesempatan para pengusaha-pengusaha ini untuk membayar pajak yang seharusnya harus dibayar. Jadi pengusaha-pengusaha ini ya sebaiknya harus membayar pajak. Ya. Toh yang untuk merasakan siapa? Masyarakat lagi. Gitu Mbak. Yang saya pernah dukung amnesti pajak. Saya juga setuju sih Pak kalau itu, karena kan terkadang sekarang hukum tajam ke bawah, tinggi di atas gitu. Itu juga harus tetap bayar. Iya betul sih, setuju. Jangan ada
di Indonesia itu jangan ada lagi orang dalam. Ya. Susah Pak kalau itu sebetulnya, susah sepertinya. Ya sudah menjadi ini Iya. ya mudah-mudahan lah kita berharap generasi Z, generasi Alpha, generasi apa lagi lah yang bisa memperbaiki generasi sebelumnya ini. Oke. Terima kasih Pak Andi untuk waktunya. Kita sudah berbincang banyak sekali berkaitan dengan aplikasi pinjaman online dan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan saya akan memberikan kesimpulan bagi segmen kita kali ini bahwa dampak ekonomi jangka panjang bagi para generasi Z yang merupakan salah satu perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia kini dijadikan bisnis oleh pengelola aplikasi dan pinjol yang hanya berkembang hanya dari modal seadanya dan sekarang membawa kesuksesan dan kejayaan bagi para investor. Dan saya kesimpulkan lagi dari Pak Andi tadi, jangan sampai terjerat untuk pinjol karena akan dampaknya itu rugi gitu ya Pak ya. Jadi harus lebih bersyukur, lebih perbanyak mengetahui bahwa ada yang legal dan tidak legal dan mawas diri dengan baik. Terima kasih Pak Andi untuk waktunya sudah berbincang pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Gitu. Terima kasih, saya Tata Sisman pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Prisma Talk selanjutnya. Prisma Talk, inspirasi muda-mudi.